pakai masker. Bukan begini juga, tapi seperti ini. Masker kain boleh dicuci dengan sabun untuk dipakai ulang. Masker kertas hanya boleh dipakai sekali saja. Pakai masker dengan benar. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir selama 20 detik. 20 detik. Atau pakai cairan pembersih jika keluar rumah. Cuci tangan dengan benar. Jika berada di luar rumah, jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Jaga jarak dengan benar. Lindungi dirimu dan orang lain. Dan bantu hentikan penyebaran COVID-19. Halo adik-adik, selamat datang di acara Ayo Cari Tahu COVID-19. Adik-adik, kami memahami bahwa kita sekarang berada dalam situasi berbeda karena pandemi COVID-19 dan hal ini tidak mudah buat kamu. Tetapi semakin kita mengerti tentang pandemi COVID-19, semakin baik kita menghadapi masa-masa sulit ini. Nah, dalam program kami hari ini, kami akan berdiskusi dengan anak-anak di berbagai daerah di Indonesia untuk mencari tahu pertanyaan apa ya yang mereka miliki tentang COVID. Nah, untuk membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kami hadirkan Dr. Yogi Prawira yang adalah seorang dokter anak, merangkap Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Anak Indonesia. Halo anak-anak Indonesia, betul sekali apa yang kamu katakan. Anak-anak harus diberitahu bagaimana cara melindungi diri mereka sendiri. Dan pada dasarnya anak-anak ini kan pintar-pintar ya. Jadi kalau mereka sudah tahu, maka mereka bisa menyebarkan informasi yang benar, terutama untuk orang-orang di sekitarnya. Betul sekali Dr. Yogi, akan banyak sekali informasi yang akan kita dapatkan hari ini ya. Nah, baiklah, mari kita mulai saja program kita hari ini. Dan pertanyaan pertama kita datang dari Nur Aini, murid kelas 6 di Pacelang, Sulawesi. Hai Nur Aini. Halo Kak Mona dan Pak Dokter. Saya ingin bertanya mengapa kita harus memakai masker dan bagaimana cara yang benar untuk memakainya. Wah, itu pertanyaan yang bagus sekali dari Nur Aini ya. Jadi kita langsung aja Dokter Yogi, gimana nih Dok cara pakai masker yang benar nih Dok? Mbak Mona, ini pertanyaannya bagus sekali. Hai Nur Aini, jadi alasan pertama kita menggunakan masker adalah untuk melindungi diri sendiri. Kemudian tentunya juga melindungi orang lain. Tapi syaratnya, masker harus digunakan secara baik dan benar. Karena kalau tidak, maka tidak akan bisa melindungi. Saya coba contohkan ya. Jadi misalnya kita menggunakan masker yang kain, maka kita pasangkan masker ini, kemudian masker harus menutup hidung dan mulut. Ya, jadi harus menutup hidung dan mulut. Kemudian di bagian yang hidung itu harus kita eratkan, ya. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Kalau sudah terpasang, maka sisi depan dari masker tidak boleh kita sentuh ya, karena bagian ini adalah yang melindungi dan artinya sudah kotor. Betul sekali. Nah, adik-adik ingat ya untuk selalu memakai masker apabila ada di luar rumah. Memang perlu dibiasakan, tapi ini demi keselamatan kita semua. Oke, dari Sulawesi Selatan sekarang kita beralih ke Jawa Timur. Ada Mayani, umurnya 10 tahun. Halo Mayani, Ibu Kris, apa kabar? Halo Kak Mona, perkenalkan nama saya Mayani dari Kota Pasuruan, Jawa Timur. Baik, saya ingin tahu kenapa tidak harus jaga jarak ketika ada di luar rumah ya. Wah, Mayani, bagus sekali pertanyaannya. Kalau gitu langsung aja kita tanyakan sama Dokter Yogi, kenapa ya Dok kita harus jaga jarak paling tidak 1 meter, betul ya? Betul sekali, ini pertanyaan yang sangat bagus. Jadi pada saat kita keluar rumah, ketemu dengan orang yang tinggal serumah,
kita tidak tahu apakah orang tersebut dia membawa virus ini atau tidak. Nah, pada saat berbicara, bersin, atau batuk, maka ada percikan ludah yang keluar dan berisiko membawa virus itu. Jadi virusnya bisa loncat dari satu orang ke orang lain. Ada jarak minimal yang disarankan yaitu 6 kaki atau sekitar 1,5 sampai 2 meter untuk mencegah jangan sampai virusnya berpindah dari satu orang ke orang lain. Jadi penting sekali untuk menjaga jarak 1,5 sampai 2 meter. Wah, penting sekali ya kita paham mengapa kita perlu menjaga jarak. Nah, adik-adik, saya rasa ketika kita paham sesuatu, kita akan bisa melakukannya dengan tepat. Nah, sebelum kita mendengarkan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, kita ada pertunjukan spesial nih dari adik-adik di Sekolah Alam Pacitan. Adik-adik ini menciptakan lagu loh bersama kepala sekolah mereka. Lagunya cocok sekali untuk program kita ini karena tentang melindungi diri kita dari COVID. Lagunya judulnya Tendang COVID. Yuk kita dengarkan bersama Sasmito Band. Wah, lagunya bagus sekali adik-adik. Gimana Dokter Yogi ikut menikmati? Ya, jadi bagus ya, kreatif sekali adik-adik kita. Lagu itu memang merupakan salah satu media yang baik untuk mengedukasi, karena menghibur, tapi juga ada banyak yang kita pesan-pesan yang baik yang kita bisa dapat dari situ. Betul sekali, Dok. Nah, sekarang kita sudah bersama adik-adik dari Pacitan. Sasmito Band juga hadir di sini, kepala sekolahnya nih, Pak Bangun Narutama. Saya dan Dr. Yogi mau bertanya nih, gimana sih bisa dapat ide untuk membuat lagu ini? Ya, mungkin ngalir aja ketika fenomena pandemi COVID ini, lalu kita punya anak-anak yang punya bakat di bidang musik, lalu kita sama-sama membuat lagunya. Pertama sih dari Selamat Pagi, kemudian ada Idul Fitri di pandemi COVID, dan lalu Tendang COVID-nya. Itu dilakukan bersama dengan anak-anak semuanya. Awalnya mencoba membuat band, yaitu Sasmito Band. Dan kita juga coba membuat lagu-lagu. Setelah melihat kompetisi cipta lagu, kami membuat lagu, yaitu Lebaran.
Baik, terima kasih teman-teman dari Sekolah Alam Pacitan. Ceritanya sangat menginspirasi kita semua. Nah, sekarang kita menuju ke Papua, Kota Jayapura. Dan sudah ada Aprilia yang umurnya 8 tahun, anak yang paling muda nih di acara ini. Halo Aprilia, mau tanya apa sayang? Halo, pertanyaanku, mengapa kita harus mencuci tangan memakai sabun selama 20 detik ya? Wah, pertanyaannya bagus. Sekarang kita tanya langsung sama Dokter Yogi ya. Kenapa dok kita harus cuci tangannya pakai sabun? Iya, terima kasih Kak Mona. Hai Aprilia, pertanyaannya ini bagus sekali ya. Jadi memang mencuci tangan dengan menggunakan air mengalir dan sabun itu diajarkan, terutama pertama adalah untuk membunuh kuman yang ada di permukaan tangan kita. Pada saat kita menyentuh benda-benda yang juga dipegang orang lain, maka beresiko tangan kita terkontaminasi. Maka pertama gunakan sabun. Kemudian bagaimana dengan air mengalir? Air mengalir agar si kuman tadi dia bisa tercuci bersih dan 20 detik, karena dari penelitian dengan menggunakan 6 langkah WHO selama 20 detik, maka tangan kita akan betul-betul bersih. Setuju sekali Dokter Yogi. Saya selalu ajarin anak-anak saya loh kalau cuci tangan pakai sabun sambil nyanyi Happy Birthday to you atau panjang umurnya sebanyak 2 kali dok. Nah itu kurang lebih 20 detik tuh dok. Mereka juga boleh pilih lagu lain sih, tapi panjangnya kira-kira sama dan harus dinyanyikan 2 kali. Betul ya dok ya? Itu ide yang bagus sekali Kak Mona. Jadi yuk adik-adik, kalau mulai dari sekarang, kalau kita mencuci tangan, daripada menghitung 1 sampai 20 kan bosan, kita sambil bernyanyi saja. Panjang umurnya sebanyak 2 kali. Oke adik-adik dan Dokter Yogi, sekarang kita dengarkan lagi pertanyaan berikutnya ya. Ada Selo berumur 9 tahun dan dia tinggal di Semarang, Jawa Tengah. Selo, halo, mau tanya apa? Halo, halo Kak Mona, halo Dokter Yogi. Saya mau menanyakan, belajar di rumah tuh sulit bagi saya. Saya harus bagaimana? Wah, Selo, banyak sekali loh teman-teman kamu yang merasakan hal yang sama juga. Nah, sekarang sudah hadir kakak dari UNICEF, Kak Nunu. Kak Nunu akan menjelaskan nih tentang sekolah dan belajar dari rumah. Silakan Kak Nunu. Terima kasih Kak Mona. Halo adik-adik semua. Kak Nunu akan memberikan tips supaya adik-adik mudah untuk aktivitas belajar dari rumah. Yang pertama, yuk kita jadikan rutinitas belajar dari rumah seperti kalau adik-adik belajar ke sekolah. Bangunnya pagi, mandi pagi, dan bersiap-siap sebelum pembelajaran dimulai. Jadi, badan tetap segar dan semangat tetap terjaga. Yang kedua, kalau ada kesulitan pada saat belajar, jangan takut dan ragu untuk tanya dengan orang tua dan gurunya ya. Dan kalau sudah belajar, adik-adik bisa melanjutkan untuk aktivitas yang menyenangkan atau yang bermanfaat untuk adik-adik. Bisa bersepeda, menggambar, membaca buku cerita, dan lain-lain. Jangan lupa untuk tetap pakai masker ya kalau keluar rumah, tetap jaga jarak, dan perhatikan kebersihan dengan cuci tangan yang teratur. Demikian Kak Mona. Wah, Kak Nunu, terima kasih sekali tipsnya ya. Semoga bisa dijalankan oleh adik-adik semuanya. Nah, sekarang kita ke Kupang NTT. Ada Maureen dari kelas 6. Halo Maureen, mau tanya apa sayang? Halo Tante Dokter. Nah, saya mau tanya nih, katanya orang yang sudah tua bisa mudah sekali kena COVID. Bagaimana cara melindungi mereka? Wah, Maureen, itu pertanyaannya bagus sekali loh. Nah, coba kita bertanya pada Dokter Yogi ya. Dok, apa sih yang bisa dilakukan anak-anak yang tinggal serumah dengan nenek kakeknya atau dengan keluarga yang memiliki penyakit penyerta, Dok? Silakan, Dok. Baik, betul sekali Kak Mona. Ini Maureen sangat memikirkan orang lain ya, hebat. Jadi, pada prinsipnya, COVID-19 ini kan penyakit infeksi. Artinya siapapun bisa terkena, ya usia berapa. Tapi memang pada kondisi-kondisi tertentu, misalnya orang dengan penyakit yang kronis, ya, atau usia yang lebih lanjut, itu memang resiko untuk menjadi berat lebih besar.
Nah, apa yang kita bisa kerjakan? Nah, prinsipnya adalah 3M. Jadi, kita harus menggunakan masker dengan benar. Kemudian, kita harus juga mencuci tangan selama 20 detik. Dan jangan lupa tadi menjaga jarak 1,5 sampai 2 meter. Nah, seandainya kita merasa kurang enak badan nih, dan kita tinggal serumah dengan kakek nenek, maka lebih baik kita berhati-hati untuk menjaga jarak atau tetap menggunakan masker di dalam rumah. Wah, terima kasih infonya ya, Dok. 3M adik-adik. Sekarang kita perlu ingat itu ya. Nah, sebelum kita lanjut lagi nih, saya mau kasih tahu. Ada proyek yang berjudul Aku. Semua orang bisa berbagi tentang aktivitas yang mereka lakukan untuk membantu tendang COVID. Gampang sekali nih kalau ingin ikut proyek ini. Hanya rekam video pendek di rumah kamu, lalu cerita apa yang kamu lakukan untuk menghentikan penyebaran virus COVID. Yuk, kita saksikan contoh-contoh videonya. Kata Mama, kalau aku pakai masker, nanti nenek kena COVID-19. Karena aku sayang sekali dengan nenek. Nenek tidak boleh sakit, makanya aku pakai masker. Aku selalu bilang, maaf, jaga jarak ya kakak. Abis orang suka deket-deket sih kalau aku keluar rumah. Dan aku gak akan bosen untuk bilang, tolong jaga jarak ya kak. Habis main, saya mencuci tangan dengan sabun. Walau virus coronanya tidak kelihatan, saya tetap mencuci tangan dengan sabun supaya virus coronanya hilang. Itu tadi contoh videonya. Nah, sekarang kita ingin mengajak semua anak untuk membuat video pendek sekitar 30 detik, nggak boleh lebih dari 1 menit ya. Dan videonya harus dimulai dengan kata aku. Bisa kalian posting ke media sosial kalian, lalu kirim juga ke UNICEF. Dan kemudian akan kami seleksi ya, untuk kemudian diposting di media sosial UNICEF. Oh ya, kalian juga boleh sisipkan bahasa daerah kalian loh. Gimana Dokter Yogi? Menarik sekali ya, Dok? Iya, betul. Menarik sekali ya. Semuanya sangat kreatif ya. Iya betul Dok. Nah sekarang kita cobain Dok. Nah kenapa Dokter Yogi pakai masker? Aku memakai masker karena ingin melindungi diri sendiri dan juga orang lain. Wah keren Dok. Kalau aku cuci tangan pakai sabun supaya tanganku bersih dari virus corona. Oke deh, sekarang sebelum program kita ini berakhir, saya mau menyapa Muhammad Azra yang umurnya 12 tahun dan tinggal di Aceh. Azra, halo. Mau tanya apa? Halo, selamat siang Tante Mona, Pak Dokter. Saya ingin bertanya, apa sih gejala COVID-19 dan apa yang harus saya lakukan jika saya merasa sakit atau tidak enak badan? Dan bagaimana sih cara merawat pasien COVID-19? Baik Azra, ini pertanyaan yang sangat penting. Yuk adik-adik kita dengarkan penjelasan dari Dokter Yogi baik-baik ya. Silakan dokter. Baik. Ya, halo Azra dari Aceh. Jadi memang betul pertanyaannya ini penting sekali ya. Saya yakin kalau kita mengikuti berita, kadang-kadang kita pasti merasa takut ya, khawatir gitu dengan apa yang terjadi di luar sana. Secara prinsip, kan ini penyakit baru. Jadi pengobatannya pun saat ini kita masih berusaha untuk mencari apa yang terbaik. Nah, selama belum ada pengobatan dan vaksin, maka pencegahan adalah yang terbaik. Jadi tetap berada di dalam rumah. Nah, kalau kita merasa tidak enak badan, awalnya tentu kita harus sampaikan ke papa sama mama, ya, ke ayah ibu, ke orang tua yang ada di rumah. Nanti ada tanda-tanda bahaya yang harus dipantau. Misalnya demamnya terus-menerus ya selama 3 hari. Atau kita merasa lemas sekali gitu. Atau ada muntah-muntah ya, BAB kita cair ya. Kemudian pipisnya juga warnanya jadi kuning, jadi pekat. Nah, itu semua tanda-tanda bahaya yang tidak bisa ditunda, harus segera dibawa ke rumah sakit. Terima kasih Dokter Yogi dan terima kasih pertanyaannya ya Azra. Berdasarkan pertanyaan dari Azra, kami semua jadi tahu. Kami harap
penjelasan dari Dr. Yogi bisa menenangkan kamu ya Azra ya. Penting sekali loh untuk paham tentang COVID, dan kalau kamu cemas atau khawatir tentang sesuatu, bertanyalah pada orang tua, guru, atau orang dewasa yang kamu percaya ya. Ingat, kalau kamu banyak mencari tahu tentang COVID di sumber yang terpercaya, kamu bisa jadi pendekar anak untuk lawan COVID dengan menyampaikan informasi yang benar tentang COVID kepada teman dan keluarga. Baiklah, kita sudah sampai pada akhir acara. Saya mau menyampaikan terima kasih kepada Sekolah Alam Pacitan, Kak Nunu UNICEF, dan semua adik-adik yang sudah bertanya hari ini dengan pertanyaan yang bagus-bagus dan sangat penting untuk diketahui bersama. Tentunya juga terima kasih yang super spesial kepada dokter anak kita, Dr. Yogi, yang sudah bersedia berbagi ilmu kepada kita hari ini. Terima kasih ya, Dok. Iya, terima kasih banyak Kak Mona. Saya senang sekali dapat kesempatan diskusi dengan adik-adik dari seluruh Indonesia, dan mereka mengajukan pertanyaan yang pintar-pintar ya. Saya yakin kalau kita bersama-sama bekerja melawan COVID ini, insya Allah kita bisa melewati pandemi ini dengan lebih cepat. Betul sekali, Dok. Terima kasih sekali lagi dan nasihat yang sangat baik dari Dr. Yogi. Baik adik-adik semua, jangan lupa ya untuk selalu jaga jarak, hindari kerumunan, pakai masker apabila di luar rumah, dan sering-sering cuci tangan pakai sabun. Sampai jumpa semua. Bye. Pakai masker. Bukan begini juga, tapi seperti ini. Masker kain boleh dicuci dengan sabun untuk dipakai ulang. Masker kertas hanya boleh dipakai sekali saja. Pakai masker dengan benar. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir selama 20 detik. 20 detik. Atau pakai cairan pembersih jika keluar rumah. Cuci tangan dengan benar. Jika berada di luar rumah, jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Jaga jarak dengan benar. Lindungi dirimu dan orang lain, dan bantu hentikan penyebaran COVID-19. Hak anak adalah untuk setiap anak. Dimanapun kami berada, Agama apapun yang kami praktikkan, tidak peduli kami perempuan atau laki-laki. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak merupakan janji untuk melindungi dan memenuhi hak-hak semua anak. Semua anak berhak untuk menjadi anak-anak.